akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Presiden Jokowi dan Pak Ganjar itu sehati, kesatu paduan keduanya bikin bakal calon lain iri, saudara-saudara sekalian. Yang cukup membuat kita khawatir sebenarnya adalah apabila nanti dalam masa-masa kampanye masing-masing kubu kandidat capres-cawapres ini nanti tidak bisa menahan diri, bahkan cenderung menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan praktek kampanye hitam atau black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, makin mendekati kontestasi Pilpres 2024, atmosfer politik tanah air tampaknya terasa makin panas dan menyengat. PDIP yang telah resmi mengusung Ganjar Pranowo yang didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Hanura sudah mulai melancarkan serangan terbuka yang cukup dahsyat kepada rival politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Dengan suara lantang, Sekjen PDIP Hasto Kristianto melontarkan sindiran menohok terkait dengan manuver kubu lawan yang mengklaim memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi menyusul maraknya baliho di sejumlah titik strategis di wilayah tanah air. Hasto dengan tegas bilang bahwa Ganjar memiliki visi yang sama dan siap untuk meneruskan program Presiden Jokowi. Bahkan Hasto menyebut Ganjar dan Jokowi itu sehati. Kesatu paduan keduanya bisa bikin calon lain iri. Wow. Ada yang mengklaim dekat sama Presiden Jokowi. Padahal inilah kesejatian bahwa yang namanya Presiden Jokowi dan kemudian Pak Ganjar satu kesatuan, IKN beres. Karena itu sejak digagas oleh Bung Karno. Kemudian hilirisasi beres akan dilanjutkan. Kemudian berkaitan Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi itu beres akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Presiden Jokowi dan Pak Ganjar itu sehati, kesatu paduan keduanya bikin bakal calon lain iri, saudara-saudara sekalian. Ya. Bisa jadi sindiran pedas dan serangan terbuka yang dilontarkan Hasto Kristianto baru sekadar pemantik awal dan pemanasan atau warming up, sekaligus menjadi warning bagi kandidat lain agar tidak gampang mengklaim memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Jokowi. Sindiran Hasto juga belum bisa diklaim sebagai bagian dari kampanye. Pasalnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU, pendaftaran bakal capres-cawapres baru akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023 nanti. Masa kampanye pemilu berlangsung pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang berlangsung pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Sedangkan pemilu serentak nanti akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, yang lazim terjadi masa-masa yang sangat rawan di antara tahapan-tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU adalah ketika memasuki masa kampanye yang nanti akan berlangsung pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Nah, yang lazim terjadi masa-masa yang sangat rawan adalah ketika tahapan-tahapan pemilu atau Pilpres ini sudah memasuki masa kampanye nanti. Bukan mustahil akan terjadi upaya saling serang atau attacking campaign melalui praktek kampanye negatif. Bahkan bukan mustahil bisa juga menggunakan model kampanye hitam atau black campaign. Kampanye negatif ini tidak dilarang dalam kontestasi demokrasi. Tujuan utamanya adalah untuk menjatuhkan kandidat lain, tetapi yang disasar atau yang dijadikan sebagai bahan serangan adalah berkaitan dengan program dan gagasan yang ditawarkan. Kampanye serangan semacam ini tentu tidak bisa terhindarkan. Tujuannya memang untuk mendelegitimasi kubu lawan dengan mengkritisi apa yang dikampanyekan,
termasuk gagasan dan program yang ditawarkan. Karena inti serangan terdapat pada program atau gagasan, maka isi kampanye negatif ini bisa disampaikan secara terbuka, bahkan bisa didiskusikan di ruang-ruang publik. Hal ini bisa juga kita lihat pada saat antar kandidat nanti mengikuti acara debat antar kandidat yang biasanya digelar di forum terbuka, bahkan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. Yang cukup membuat kita khawatir sebenarnya apabila nanti pada masa-masa kampanye masing-masing kubu capres-cawapres ini nanti tidak bisa menahan diri. Bahkan cenderung menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan praktek kampanye hitam atau black campaign. Yang dikritisi bukan pada soal gagasan dan program, melainkan lebih bersifat personal dengan menghembuskan berbagai macam tuduhan tanpa bukti, kemudian fitnah, bahkan menggunakan praktek politik identitas beraroma sara yang sangat rentan, bahkan berpotensi untuk menimbulkan polarisasi dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita semua, seluruh rakyat Indonesia tentu sangat berharap masa-masa kampanye menjelang kontestasi Pilpres nanti tidak ada kubu pendukung bakal capres yang menggunakan praktek kampanye hitam atau black campaign atau praktek politik identitas beraroma sara. Karena berdasarkan pengalaman kita berdemokrasi, baik itu dalam Pilpres maupun dalam Pilkada, praktek politik identitas ini nyata-nyata bisa menimbulkan perpecahan dan polarisasi hingga akhirnya menyulut permusuhan dan saling membenci dengan sesama saudara kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.